pemerintah keluarkan kebijakan bagi warga yang bepergian keluar kota gunakan transportasi umum atau pribadi harus kantongi keterangan tes cepat swab antigen. Kebijakan baru ini sebenarnya lebih akurat dalam menjaring warga yang terindikasi positif atau negatif COVID-19. Namun penetapannya mendadak membuat warga kaget dan tak pelak malah timbulkan antrean. Berikut liputan Timnet dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Antrean sempat Timnet pantau terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pekan lalu. Tak lama setelah pemerintah memberlakukan kebijakan, warga yang berpergian keluar kota gunakan transportasi umum atau pribadi baik perjalanan darat, laut, atau udara, mesti kantongi keterangan hasil tes cepat swab antigen. Bu, Ibu jam 5.10 masih antri di Beberapa warga bahkan sempat menunggu secara personal. Antrean swab antigen justru mengkhawatirkan hingga viral di Jagadmaya, ramai dan timbulkan kerumunan. Bisa jadi kurangnya sosialisasi jadi penyebabnya. Karena sejumlah warga yang kami tanyai di bandara keluhkan demikian. Berdasar surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang selama libur Natal dan Tahun Baru 2021, warga paling tidak mesti menunjukkan hasil negatif atau non-reaktif 3 hari sebelum perjalanan. Khusus bagi pelancong ke Pulau Bali harus menyertakan hasil negatif tes PCR paling lama 7 hari sebelum berangkat jika menggunakan pesawat. Atau hasil tes rapid antigen minimal paling lama 3 hari sebelum berangkat jika perjalanannya via darat atau udara. Timnet telusuri apakah antrean tes rapid antigen di Bandara Soekarno-Hatta masih terjadi. Karena sesuai edaran pemerintah, aturan ini berlaku ketat mulai dari 19 Desember hingga 8 Januari 2021 mendatang. Dari belakang saya ini sudah terlihat ya kayak lalu lalang para penumpang beberapa maskapai di mana mereka mengantri untuk dicek kembali hasil swab antigen mereka harus negatif baru mereka bisa berangkat. Pendaftaran bisa langsung ngambil barcode itu, setelah itu nanti print, setelah itu nanti naik ke sana, pengecekan ada di atas. Nunggu hasil juga di atas. Masih bisa tapi Pak? Masih. Masih Pak? Ya. Di Bandara Soekarno-Hatta, warga mesti membayar Rp200.000 untuk tes rapid antigen dan Rp800.000 untuk tes PCR. Bapak ini udah swab di sini atau sebelumnya di mana? Dulu saya berangkat kan pakai swab ini. Ini kan berlaku katanya 14 hari. Ternyata nggak berlaku lagi. Saya harus cek karena antigennya. Oh, Bapak rapid ini? Nanti kan Rapid, ya, rapid biasa yang waktu berangkat dari ini. Itu berlaku yang antigen. Nah, sekarang disuruh. Jadi Bapak baru tahu nih. Baru tahu. Kami lanjutkan penelusuran ke stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Sejak Natal dan jelang Tahun Baru, PT KAI sebutkan, paling tidak 1.000 orang berangkat dan menjalani tes rapid antigen di stasiun. Per orang mesti membayar Rp105.000. Setiap harinya tim gabungan, tenaga medis, TNI dan Polri melayani dan menjaga agar tetap tertib dan aman, sehingga penumpang terinformasi dengan jelas dan tertib. Ada bagusnya sih, cuman kadang-kadang kan ada pihak-pihak tertentu yang bikin persulit, tapi kok untuk ini ya lancar-lancar aja sih. Cuman tes yang pertama sih mudah, agak sakit. Tapi ya nggak apa-apa sih, ini kan buat kebaikan semua. PT KAI sendiri membuka layanan tes rapid antigen dari pukul 7 pagi hingga 19 malam. Tujuannya meminimalkan penumpukan dan kerumunan calon penumpang. Antrean juga dipecah dengan membuka loket di beberapa titik. Kami langsung melakukan sosialisasi, baik itu melalui media sosial kita maupun dengan media-media lainnya, menyebar rilis misalnya kan. Kemudian kita langsung melakukan koordinasi dengan semua stasiun yang sebagai penyelenggara rapid test tadi untuk melakukan persiapan. Pengawasan ketat serupa juga diterapkan di Terminal Tipe A Guntur Garut, Jawa Barat. Penumpang dan sopir bus yang akan berangkat harus menjalani tes rapid antigen. Mereka diperbolehkan keluar dari wilayah Garut jika sudah dipastikan sehat.
serta hasil rapid antigen non-reaktif COVID-19. Memang ada beberapa tes yang dinyatakan valid bagi pelancong sejak pandemi merebak. Pemerintah pernah izinkan hasil tes rapid antibodi sebagai dokumen penunjang, namun hasil rapid antibodi yang menggunakan sampel darah dianggap tidak akurat dalam melacak potensi virus corona di dalam tubuh. Karena yang dicari antibodi bukan keberadaan virusnya. Sementara tes rapid antigen dianggap lebih akurat karena menggunakan sampel lendir dari hidung, sehingga bisa mengidentifikasi protein virus corona. Meteorologi Bagus Darmawan, Ervan Lugina melaporkan.